Selamat datang di channel video saya. Kita kenal bahwa Islam itu diidentikan dengan terorisme, kekerasan, radikalisme, di mana semuanya itu berakar pada Al-Quran yang diyakini sebagai wahyu Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan video saya kali ini, saya mengajak Anda untuk melihat ayat membunuh dalam Al-Quran. Sehingga dari sana kita dapat memahami fenomena-fenomena yang tadi disampaikan. Kita berangkat dan bertanya dulu, sebenarnya berapa banyak sih jumlah ayat membunuh? Ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu jumlah ayatnya itu berbeda-beda, ya. Ada yang mengatakan 6.205, ada yang 20, 26. Ini bukan karangan saya, ya. Ini bukan karangan saya. Kalau kita membuka di laman situs Kementerian Agama, ya, tentang jumlah ayat, di sana tampak jelas bahwa kesepakatan umat Islam itu adalah jumlah ayat Al-Quran itu lebih dari 6.200 ayat. Namun soal lebihnya itu tidaklah jelas. Karena apa? Karena ada yang kelompok yang lebihnya itu 5 ayat, ada yang lebihnya 14, ada yang 17, ada yang 20, ada yang 26, ada yang 32, ada yang 36, macam-macam, ya. Nah, jadi ini menjadi refleksi bagi misalnya seperti Doditan, Ustadz Felix yang sering mengagung-agungkan Al-Qur'annya yang jelas. Ini jumlah ayatnya saja tidak jelas itu, ya. Nah, jadi ini fenomena yang bagi saya menarik. Ini bukan karangan saya, ini dari laman situs Kementerian Agama, ya. Nah, jadi situ. Nah, tapi itu kita tinggalkan persoalan itu. Kita lihat dulu jumlah ayat membunuh. Di sini saya mengambil fokus pada kata di mana di situ terdapat kata bunuh, ya. Misalnya seperti pembunuhan, membunuh, pembunuh, dibunuh, dan total semuanya itu ada 78 ayat, ya. Sebenarnya jumlah ini bisa lebih lagi kalau kita masukkan kata dimusnahkan, memusnahkan, gugur, membinasakan, diminasakan. Dan kalau itu semuanya dikalkulasikan, semuanya berjumlah 172 ayat. Ya, nah, di mana semuanya ini merupakan kata-kata Allah. Ya, jadi itu diucapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, dari 78 ayat ini itu terdapat 36 ayat di masa lampau dan 42 ayat di masa kini. Yang dimaksud dengan ayat membunuh masa lampau itu peristiwa pembunuhan yang terjadi pada masa Yusuf, Musa, Daud itu, ya. Sedangkan masa kininya itu yaitu pada masa Nabi. Sekarang kita lihat membunuh sebagai perintah. Di sini kata kuncinya itu adalah bunuhlah atau jangan membunuh. Nah, jadi ini suatu perintah, nadanya nada perintah. Nah, kalau kita merujuk kepada nada perintah ini, maka dari 78 ayat itu terdapat 17 ayat yang memberi perintah untuk membunuh atau jangan membunuh, ya. Nah, jadi dari 17 ayat ini kita bagi lagi 6 ayat itu pada masa lampau, ayat-ayat lampau, sedangkan 11 ayat itu adalah kini, ya. Jadi yang lampau itu pada zaman Musa, Nuh, Daud, ya. Sedangkan yang kini itu pada masa Nabi. Nah, dari 11 ayat pada masa Nabi ini terbagi lagi ada 5 ayat positif
dan 6 ayat negatif. Positif itu artinya seperti bunuhlah. Sedangkan negatif itu bentuk kalimatnya negatif, jangan membunuh. Nah, seperti itu. Dari 6 ayat yang negatif tadi, ada 3 ayat memang di situ kalimatnya negatif, tetapi ya maknanya itu positif, ya. Artinya jangan membunuh orang yang kecuali orang yang ini seperti itu. Ya, jadi artinya boleh membunuh. Ya, jadi secara tidak langsung bunuhlah orang yang disebutkan ini. Misalnya orang yang murtad gitu. Ya, ada 3 ayat. Jadi kalau mau dikalkulasikan sebenarnya ada 8 ayat positif, ya, perintah membunuh. Nah, perlu diketahui semuanya itu ya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perintah membunuh itu adalah perintah Allah, kehendak Allah. Dan karena ini merupakan perintah Allah, maka membunuh itu adalah suatu kewajiban Islam. Ya, jadi umat Islam karena wajib mengikuti, melaksanakan perintah Allahnya, maka mereka juga wajib untuk membunuh. Ya, nah orang Islam yang melaksanakan kewajiban ini, dia akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Ini semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, nah siapa sasaran dari perintah Allah ini untuk dibunuh itu siapa? Ya, jadi sasarannya itu adalah ya orang kafir, orang munafik, diri sendiri atau bunuh diri, hewan, anak. Ya, jadi kalau kita membaca 17 ayat perintah membunuh itu, ya perintah yang negatif itu tertujukan pada hewan, anak, atau diri sendiri. Jangan bunuh dirimu sendiri. Sedangkan yang positif itu ya orang kafir, orang munafik, Allah memberi perintah bunuhlah mereka. Itu, ya. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Allahnya Islam. Supaya diketahui oleh umat Islam. Nah, berhadapan dengan ayat membunuh ini sering kita mendengarkan beberapa argumentasi apologetis dari umat Islam untuk membenarkan keagungan, kesempurnaan wahyu Allah. Setidak-tidaknya ada 3 poin penting. Mereka mengatakan bahwa perintah membunuh itu harus dibaca dalam konteks waktu, yaitu waktu masa Nabi. Atau pembunuhan terjadi juga pada agama lain, ya, atau mereka berangkat dari fakta bahwa masih banyak kok orang kafir yang hidup, ya. Nah, kita coba telusuri, kita telaah argumentasi mereka. Misalnya konteks waktu, ya, mereka mengatakan ya orang kafir yang diperintah dibunuh itu adalah orang kafir pada masa Nabi, bukan pada masa sekarang, orang munafik pada masa dulu. Nah, sering mereka berargumentasi seperti itu, ya. Jika memang benar argumentasi seperti itu, maka konsekuensinya itu adalah wahyu Allah itu menjadi mati. Dia tidak lagi relevan. Jadi untuk apa ayat-ayat itu ada dalam Al-Quran? Dan kalau demikian, maka sifat kekekalan Allah itu tidak ada lagi. Itu ya. Nah, itu kritik kami. Yang kedua, pembunuhan juga terjadi pada agama lain. Memang benar, ya. Memang benar pada agama lain juga ada juga umat agama lain yang melakukan pembunuhan, ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi, ya, argumentasi ini kurang lebih hampir sama ketika mereka membela di agamanya terhadap tuduhan terorisme, ya. Nah, yang perlu disadari adalah, ya, terkait dengan ini itu adalah dasar dari tindakannya itu. Apa yang dilakukan oleh umat Islam itu didasarkan pada ajaran agamanya. Sedangkan agama lain itu ketika dia membunuh, umat agama lain yang membunuh, itu bukan dasar agamanya. Agamanya tidak mengajarkan itu. Hanya Islam yang mengajarkan untuk membunuh orang kafir. Ya, yang bukan Islam. Itu. Ini harus disadari. Ya.
Berikut fakta, memang benar orang kafir masih ada yang hidup ya. Ini dari fakta ini tampak jelas bahwa umat Islam sekarang itu takut masuk penjara. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan umat Islam sekarang ini mereka lebih takut kepada hukum negara daripada hukum Allahnya, hukum agamanya. Jadi mereka sudah lebih mengabaikan Allahnya dan lebih mengutamakan negara. Sangat memprihatinkan agama itu. Demikianlah kajian kami terhadap ayat membunuh. Sekian dan terima kasih.